Ya, kita memasuki segmen terakhir dialog kita di Jurnal Pagi. Gus Ais, sebenarnya akhlakul karimah seperti apa yang harus dimiliki oleh ulama dan umaroh? Kalau bicara akhlakul karimah itu Kanjeng Nabi itu sudah nggak ada yang lain, itu yang harus kita contoh karena dalam diri beliau ada uswatun hasanah itu yang luar biasa. Jadi kalau bicara akhlakul karimah ya kiblat kita semua ya Kanjeng Nabi sudah gitu. Jadi kalau sama umaroh, ulama, siapapun itu ya khususnya yang muslim ya sama Kanjeng Nabi udah top lah gitu. Udah itu aja. Jadi panutan itu. Artinya bicara tidak menyinggung orang lain, bicara tidak dengan nada yang keras, itu kan yang dimiliki oleh tapi yang Anda lihat selama ini, kalau saya lihat di khutbah Jumat selama ini kan isinya seruan untuk salah satunya memilih pemimpin yang non muslim misalnya. Itu banyak sekali terjadi di Jakarta terutama. Kemudian ketika ada kondisi seperti itu karena mana faktor pemahaman. Jadi genealogi keislaman atau pemahaman genealogi keilmuan keislamannya itu mesti dilihat dulu wasilahnya itu kemana, gitu, ke siapa gitu. Ada juga kemudian mereka langsung bypass kemana gitu tanpa ada pondasi di sini. Mereka nggak tahu bahwa pondok pesantren semisal itu adalah sekolah tertua sejak Nusantara ini ada gitu, sejak bangsa Indonesia ada. Dan kemudian bagaimana kemudian mereka semisal gini, pesantren pada waktu itu mereka hanya mencerdaskan masyarakat saja, mereka yang mau ngaji dan sebagainya. Kemudian NO didirikan itu dengan mengajak para kiai-kiai yang ada di pesantren untuk keluar dari pesantren terlibat dalam mencerdaskan masyarakat yang ada di sekitar, tidak hanya yang ada di pesantrennya. Nah, ada genealogi keilmuan yang dilakukan dasar pondasinya itu ada gitu. Nah, kemudian kalau mereka bicara Islam yang pendek gitu ya, yang keras dan sebagainya gitu, justru malah kita jadi tanya-tanya gurunya siapa sih gitu. Nah, ini kan yang harus dijelaskan. Nah, ini kalau semua bicara gurunya siapa ya, kemudian ya yang sepuh-sepuh ya, para guru, para sesepuh ini yang harus duduk bareng, saling silaturahim, saling berkunjung gitu. Oke, kamu begini, saya begitu, tapi kemudian kamu jangan ada hal-hal prinsip yang kita sepakati untuk masyarakat, jangan gini, kita jaga kayak gitu-gitu. Artinya tabayun Dan sebagainya, ya dialog gitu. Tidak kemudian harus dengan begitu gitu. Nah, kalau semua bicara umaroh juga lain hal karena mereka adalah pemimpin. Antara umaroh dan ulama dan umaroh ini ada porsi yang berbeda, tetapi kemudian keduanya saling membutuhkan gitu. Semisal contoh kemarin ya tidak cukup Pak Jokowi karena umaroh posisinya gitu, terus kemudian mempertemukan atau mengundang itu kiai-kiai para ulama NU, Muhammadiyah, MUI bagus gitu. Tapi kemudian akan lagi bagus. Di mana tidak cukupnya? Seharusnya komunikasi begini dilakukan jauh-jauh hari dan kemudian tidak hanya sekedar seremoni. Jadi ada situasi-situasi di mana Pak Jokowi rileks lah, sowan lah gitu, tanpa harus kemudian seremoni gitu. Jangan semuanya diformalisasikan, jangan sekedar semuanya dalam tanda kutip dicitrakan gitu. Tapi ya apa adanya aja berkunjung. Tapi dengan yang kita lihat saat ini, kemarin habis ketemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan juga dengan beberapa tokoh, ditunjukkan kemesraan yang ada, itu juga tidak cukup? Tidak cukup. Ada banyak hal yang lebih mendasar yang harus dilakukan. Bagaimana keberpihakan pemerintah dalam hal-hal kecil, sederhana dan sebagainya gitu. Banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian harus lebih berpihak lagi kepada masyarakat, kepada rakyat. Gitu. Meskipun juga sebenarnya pertemuan Presiden dengan para tokoh atau ulama itu juga tidak kali ini saja sebenarnya, bukan karena akan dipicu aksi 4 November ini, tapi juga sebelum-sebelumnya juga ada pertemuan-pertemuan meskipun tidak besar dikabarkan oleh media dan juga tidak secara besar-besaran begitu pertemuan. Kualitasnya. Nah, kualitasnya kalau bicara kualitas ya harus ada tindak lanjut yang sifatnya mendasar gitu. Jadi sering pertama tapi kualitasnya nggak bagus juga. Jadi memang tidak berhenti di situ. Apapun yang kita lakukan ya harus ada progresnya gitu. Sejauh mana. Gus, bagaimana sih mewujudkan Islam sebagai sebuah rahmatan lil alamin, agama yang dicintai atau umat Islam supaya tidak dimusuhin atau tidak mengundang benci oleh pihak lain? Gimana ya, saya sendiri juga kalau bicara itu masih belajar juga, tapi setidaknya kan saya tidak ingin memulai sesuatu yang kemudian secara keagamaan itu
Semisal sama teman-teman saya non Muslim gitu, ya biasa, nggak ada kemudian kita nyinggung apa semua gitu, ya nggak ada. Jadi ada toleransi, ada hak-hak yang kemudian kita harus jaga dan sebagainya. Toleransi atau sebagai Muslim untuk menjaga itu kondisinya memang dengan adanya aksi ini, ya kita lagi berpikir orang ini, waduh ini kok jadi begini sih, terus kemarin saya melakukan baik-baik sama teman-teman, terus gimana nih gitu. Ada kondisi-kondisi begitu. Perasaan itu saja dimiliki oleh kita yang umat Muslim gitu. Bagaimana dengan umat lainnya atau yang benar-benar pendatang gitu, yang tidak tahu apa namanya, tampilan yang sebelumnya saja sudah mengerikan. Iya betul. Jadi ada kondisi-kondisi begitu. Bahkan kita anggap mereka itu meskipun hanya sebagian kecil gitu, tapi sebagai saudara ya kita menyayangkan kalau semua terjadi sesuatu yang di luar kehendak. Gitu. Dalam hadis disebutkan Islam itu nasihat. Tapi apakah kemudian seluruh umat Muslim itu dituntut untuk saling memberikan nasihat satu sama lain? Dalam perjalanannya nasihat tidak harus diucapkan. Tapi nasihat itu contoh tauladan yang bagus itu juga nasihat. Artinya saya santun, apa namanya, ada beberapa yang santun gitu. Ya saya akhirnya mencontoh kan, oh ternyata santun itu begini. Banyak hal sih, nggak harus kemudian gitu ya. Apa yang ingin Gus Ais sampaikan saat ini untuk mereka para umat Muslim yang sedang bersiap-siap untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai demo hari ini? Iya. Demo hari ini luar biasa, diikuti oleh banyak pihak. Jadi masing-masing harus mengontrol emosinya, jangan kemudian larut dengan suasana yang begitu gegap gempita. Bagaimana itu bisa diciptakan, apapun bisa direkayasa. Siapapun bisa melakukan engineer merekayasa terhadap situasi. Gitu. Dan ini butuh kedewasaan mereka yang terlibat di aksi demo kali ini. Jadi bicara keras apapun kita akan dengarkan dengan santun, dengan enak gitu ya, sudah begitu aja. Ini salah satu hal. Kemudian nggak usah memicu atau tidak usah melakukan provokasi yang sifatnya negatif. Misalnya kalau semua madaba gitu ya langsung diajak, ayo kita kesana aja, kita begini gitu. Kalau dalam suhu yang makin memanas sepertinya hal itu sangat apa ya? Saya kok agak miris juga gitu. Apakah bisa gitu? Masih bisa berpikir dengan kepala dingin begitu. Apalagi sekarang sudah banyak isu bahwa ada penyusup bisa kita katakan, dan itu dari Timur Tengah begitu. Iya betul. Kalau memang itu terjadi, na'udzubillah min dzalik ya, kita semua nggak berharap itu terjadi. Sejauh ini saya mengapresiasi dan terima kasih sekali polisi sudah begitu siap mengantisipasi itu semua. Gubernur PLT dalam hal ini juga menyiapkan banyak fasilitas untuk membuat suasana nanti itu betul-betul nyaman, jadi tidak ada. Bahkan Menteri Dalam Negeri nginep di kantornya hari ini dengan membuat juga tenda-tenda untuk istirahat. Betul. Gitu. Jadi mereka harus kembali kepada sejatinya itu siapa gitu. Ya sama-sama kita sama-sama Muslim gitu. Ya kita juga harus menghargai upaya-upaya atau menghormati upaya-upaya yang telah dilakukan para pihak ini gitu. Bagaimanapun juga mereka adalah menghormati kita, ya kita harus menghormati. Jikalaupun ada kejadian, ada penyusupan dan sebagainya, akhirnya akan terbaca, oh mereka memang ada upaya untuk memecah belah bangsa ini gitu. Oh ini apa? Identifikasinya jelas. Jadi kita semua harus mewaspadai bahwa kegiatan ini merupakan aksi damai, harus dilakukan secara damai dan kemudian tidak menimbulkan anarkisme dan sebagainya. Saya kira kalau terjadi yang kita tidak inginkan sebagaimana yang kita khawatirkan bersama, ya sangat disayangkan. Polisi pastinya juga harus terlibat. Baik. Semoga ya kita sama-sama berharap aksi yang dilakukan hari ini mengemukakan pendapat di publik, di tempat umum berlangsung dengan damai. Yang paling penting itu tadi, Umarok harus introspeksi lagi. Anda juga ikut ke Istiqlal? Tidak. Cukup ke PBNU aja. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Gus Ais.